Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrian Clemens Banjarnahor dari Teknik Pertanian Unsri 2019. Pada MK Elemen Mesin, saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari elemen mesin, yaitu pelumas. Sini saya akan menjelaskan tentang pelumas. Baiklah, pelumas, sistem pelumasan. Pelumas memegang peranan penting dalam desain dan operasi semua mesin otomotif. Umur dari servis dan servis yang diberikan oleh mobil tergantung dari jenis dari pelumas yang kita berikan pada mesin tersebut. Pelumas ini bertujuan untuk yang utama itu melumasi setiap peralatan mekanis pada mesin tersebut untuk menghilangkan gesekan-gesekan yang terjadi pada mesin tersebut, keausan dan kehilangan daya dari mesin. Prinsip kerja sistem pelumasan itu oli diangkat dari bak oli atau karter oleh suatu sedotan dari pompa oli yang digerakkan oleh perputaran roda gerigi yang dikoper dengan perputaran poros engkol melalui pipa hisap. Dari oli disalurkan melalui pipa pembagi, kemudian dialirkan ke suatu media pendingin yang berupa pipa penunjang melingkar 1,5 lingkar dengan dinding bersirip untuk memperluas permukaan pipa sehingga proses pendinginan lebih lancar. Jadi pada mesin tersebut kadang kita lihat ada sirip-sirip pendingin pada mesin, yaitu untuk memperluas permukaan sehingga membagi panas, lalu proses pendinginan lebih lancar dari udara sekitar. Atau juga bisa berupa radiator oli untuk mesin-mesin sekarang, contohnya memakai radiator sebagai sistem pendingin dan tergantung pada kapasitas diesel. Terus hal terakhir, oli ini hanya disalurkan ke dalam pipa yang cukup pendek saja, yaitu Y-pass. Dari ini kotoran oli yang mungkin terbawa baik dari luar maupun sirkulasi dari mesin sendiri. Sistem pelumasan pada rosker arm atau klep didapatkan melalui camshaft, tapel, dan pusrod langsung menembus baut pengatur jarak rosker arm atau rosker arm bearing. Kemudian menetes keluar sejenak di tampung bak perklep melalui celah antara pusrod dan pipa pelindung pusrod. Oli mengalir ke bala menuju bak charter. Fungsi dari pelumasan yaitu yang pertama mengurangi gesekan, yaitu mengurangi gesekan-gesekan pada mesin tersebut untuk menghilangkan keausan dan kehilangan daya. Jadi mesin tersebut tidak mudah lecet dan juga tidak cepat panas dan rusak. Sebagai peredam, jadi bunyi dari mesin tersebut tidak terlalu besar jika menggunakan oli. Selanjutnya sebagai anti karat. Jadi mesin tersebut tidak mudah berkarat karena sudah dilapisi oleh oli tersebut. Terus macam-macam sistem pelumasan campur, pelumasan auto loop dan CCI, sistem pelumasan ciprat, sistem pelumasan sirkuit tekan. Jadi saya jelaskan satu contoh, yaitu sistem pelumasan ciprat, contohnya pada ini oli pada rem motor, rem tangan, seperti itu. Lalu sistem pelumasan campur ini cara kerjanya, jika oli dicampur dengan bahan bakar, maka oli tersebut ikut aliran gas ke ruang engkol dan silinder di mana oli terbakar. Sifat-sifatnya, sistem pelumasan jenis oli yang paling sederhana, pemakaian oli boros, timbul polusi, dipergunakan pada motor 2 tak kecil, seperti mesin rumput, contohnya, dan seperti mesin pemotong kayu. Terus menggunakan oli khusus 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bensin. Jadi motor-motor 2 tak menggunakan pelumasan sistem campur, perbandingan campurannya bagian oli 2-4%, pelumasan sistem auto loop atau CCI.
oli dipompakan dari tangki menuju saluran. Sistem CCI seperti auto loop dan saluran tambahan kebantalan proses recall. Aliran oli tergantung pada putaran mesin katup. Sifat-sifatnya pemakaian oli lebih ekonomis daripada pencampuran campur seperti sistem campur ini. Lalu penyetelan salah pada pompa oli mengakibatkan kerusakan pada motor. Dipergunakan pada sepeda motor 2 tak. Pelumasan sistem ciprat. Oli dalam panci dijilat oleh sendok pada pangkal batang torak untuk melumasi bagian-bagian motor. Sifat sistem pelumasan jenis panci yang paling sederhana. Ini sistem pelumasan yang paling sederhana. Pelumasan bantalan luncur kurang sempurna. Hanya dapat dipergunakan pada motor jenis penggerak katup samping atau side valve. Pada saat ini hanya diperlukan pada motor penggerak kecil. Katup anti balik. Fungsinya ialah mencegah oli dalam saringan tidak mengalir kembali ke karter saat motor mati. Diperlukan katup anti balik bila sambungan saringan oli menghadap ke bawah atau miring ke bawah. Cara kerjanya saat motor hidup, oli menekan katup anti balik, katup terbuka oli mengalir ke dalam saringan menuju pemakai. Saat motor mati, katup anti balik tertutup dan dorongan gas katup anti balik serta berat gravitasi dari oli itu sendiri. Bagian-bagian pompa oli, yaitu saringan oli kasar, pen pengunci, tutup pompa oli, penahan katup lepas oli, rotor yang digerakkan, pegas katup lepas, rotor penggerak, katup lepas. Jenis-jenisnya yaitu satu pompa oli bentuk rotor, contohnya bagian dari pompa oli berbentuk rotor bagian dalam atau rotor penggerak, poros pemutar, rotor bagian luar, saluran masuk, rumah pompa, saluran keluar. Cara kerjanya ialah rotor berputar menghisap ke dalam oli ruangan yang dibentuk antara dua roda gigi rotor. Oli terdesak ke arah putaran roda gigi rotor dan ditekan keluar menuju pemakai. Pompa oli berbentuk gigi luar yaitu bagian pompa oli bentuknya gigi luar, roda gigi pemutar, saluran keluar, roda gigi bebas, poros pemutar, rumah pompa, poros tetap, saluran masuk. Cara kerjanya ialah roda gigi berputar menghisap oli masuk ke samping kanan kiri. Dari kedua roda gigi, oli ditekan keluar menuju pemakai. 3. Pompa oli berbentuk roda gigi dalam. Bagian-bagian pompa oli bentuk roda gigi dalam. Roda gigi dalam, saluran keluar, roda gigi luar, saluran masuk, pemisah, SPI atau pasa. Cara kerjanya roda gigi berputar, oli terhisap masuk ke dalam ruangan dan dibentuk oleh dua roda gigi, oli didesak keluar menuju pemakai. Jadi di sini bisa kita simpulkan sistem pelumasan adalah sistem yang mendukung dan sangat penting bagi suatu mesin agar bisa bekerja seoptimal mungkin dan memiliki daya tahan yang bagus. Seperti dari kelebihan-kelebihan memakai oli tersebut. Di dalam komponen mesin banyak sekali persinggungan dua logam. Contohnya juga saat mesin motor bergerak, yaitu piston bergerak memompa, di situ terjadi gesekan. Jadi untuk mengurangi gesekan tersebut ialah menggunakan oli sebagai pelumas yang bagus. Fungsi lain dari pelumasan oli harus membentuk lapisan antara dua logam untuk mencegah kontak secara langsung, seperti piston dan juga bak dari piston tersebut. Permukaan logam sehingga bisa mengurangi keausan dan panas berlebihan. Oli mendinginkan bagian mesin lain. Contoh jika mesin tersebut panas, jadi menggunakan oli, jadi mesin tersebut tidak terlalu panas atau langsung bisa dingin saat mesin tersebut dimatikan. Berfungsi sebagai sel antar piston dan lubang dinding silinder. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, piston dan silinder tersebut saling bergesekan, jadi ialah menggunakan oli sebagai meminimalisir gesekan tersebut, mengeluarkan kotoran-kotoran dari bagian mesin, lalu mencegah karat pada bagian mesin. Sampai situ saja presentasi dari saya tentang pelumasan tersebut. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon ampun. Terima kasih.